Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Arab Saudi menerima kabar buruk jelang laga krusial lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten dan motor serangan mereka Salim Al-Dawsari mengalami cedera pinggul dan diprediksi absen pada pertandingan penting di Jeddah. Informasi lainnya pemirsa, 3 maskot Piala Dunia 2026 resmi diperkenalkan oleh FIFA untuk menyambut turnamen. Mereka adalah Maple si rusa besar dari Kanada, Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat. Tak hanya sekedar simbol lucu, ketiganya melambangkan identitas budaya, semangat, dan nilai unik dari masing-masing negara tuan rumah. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Lille akan menghadapi 4 laga krusial dalam waktu 12 hari ke depan, yang diprediksi akan menguras fisik Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia. Jika Verdong tampil di seluruh pertandingan tersebut, tekanan fisik yang dialaminya bisa sangat besar. Dalam menghadapi jadwal padat ini, Patrick Kluivert bersama staf kepelatihan perlu mempertimbangkan kondisi fisik Verdong jika memang ingin menurunkannya pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Arema, Gus Nul yakin jika Verdong bermain di 4 laga tersebut, fisiknya kemungkinan akan terkuras, apalagi dengan jarak recovery yang terbatas. Menurutnya, bahwa selain kelelahan fisik, Verdong juga harus melakukan perjalanan jauh dari Prancis ke Arab Saudi. Hal tersebut menurutnya akan menambah beban fisik. Harapannya, agar Verdong tidak dimainkan penuh di semua pertandingan tersebut. Dengan harapan, dia bisa tampil lebih maksimal pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 8 Oktober mendatang. Jadwal Lille terbilang sangat padat, dengan 2 laga Liga Eropa dan 2 pertandingan Liga Prancis dalam rentang waktu 25 September hingga 6 Oktober. Lille akan menghadapi Brann, Norwegia pada 25 September, AS Roma dari Italia pada 2 Oktober, Lyon 28 September, dan PSG 6 Oktober. Hal ini tentu membuat keputusan Kluivert untuk menurunkan Verdong menjadi pertimbangan yang sangat krusial, mengingat kemungkinan dampaknya terhadap fisik pemain. Mantan pelatih Arema tersebut menyarankan agar Verdong lebih baik disimpan untuk laga melawan Irak apabila kondisinya terpengaruh oleh jadwal padat tersebut. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia memiliki banyak pilihan bek kiri, seperti Saint Patinama, Yances Sayuri, Dean James, dan Asnawi Mangku Alam sebagai pengganti untuk mengisi posisi Verdong jika diperlukan. Bahkan Asnawi di Liga Thailand terbilang sangat positif, di mana Asnawi tampil sebagai bek kiri terbaik saat timnya Bangkok United menghadapi Buriram United. Gus Nul yakin jika dipanggil kembali, Asnawi akan memiliki motivasi tinggi untuk menunjukkan kualitasnya, terutama karena dia merupakan mantan kapten timnas Indonesia dan pasti akan memiliki semangat nasionalisme yang kuat di pertandingan krusial tersebut.
Emil Audero mengalami cedera saat melakukan pemanasan jelang laga Serie A antara Cremonese melawan Como. Kiper timnas Indonesia itu tiba-tiba menghentikan aktivitas setelah merasakan masalah pada ototnya. Dalam pertandingan tersebut, posisinya digantikan Marco Silvestri yang dipercaya turun sebagai starter. Absennya Audero menjadi pukulan bagi Cremonese, mengingat perannya yang sangat vital di bawah Mistar. Sejak awal musim, kiper berusia 27 tahun itu tampil konsisten dengan catatan 2 clean sheet dari 4 laga Serie A. Stabilitasnya menjadi salah satu faktor kunci pertahanan Cremonese tetap solid. Namun cedera ini dikhawatirkan dapat memengaruhi perjalanan klub sepanjang kompetisi. Cremonese kini menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi sang kiper utama. Di sisi lain, kabar ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi timnas Indonesia. Audero merupakan pilihan utama pelatih Patrick Kluivert dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menghadapi 2 lawan berat, Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Tanpa Audero, timnas Indonesia berpotensi kehilangan benteng terakhirnya. Situasi ini kian pelik karena opsi penjaga gawang juga terbatas. Martin Paes masih dalam pemulihan cedera sehingga masih diragukan tampil dalam pertandingan tersebut. Kemudian Hernando Ari, penjaga gawang Persebaya Surabaya, menjadi alternatif utama jika kedua kiper tersebut tidak bisa tampil. Bek timnas Indonesia sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho kembali masuk dalam sorotan setelah dipastikan dipanggil memperkuat skuad Garuda. Tak hanya itu, kabar terbaru menyebut bahwa bek berusia 23 tahun ini semakin dekat untuk meniti karir di luar negeri. Kabar tersebut muncul dari laporan salah satu jurnalis asal Malaysia yang menulis bahwa Rizky Ridho tengah dibidik klub Terengganu FC. Disebutkan, kedua manajemen Persija Jakarta dan Terengganu FC telah menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan transfer sang pemain. Dalam diskusi itu, Terengganu dikabarkan siap menampung Ridho jika kesepakatan tercapai. Situasi ini semakin memperkuat spekulasi mengenai masa depan sang bek di kancah internasional, terlebih kontraknya bersama Macan Kemayoran akan habis pada Juni 2026.
Menanggapi rumor tersebut, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan komentar. Pelatih asal Brazil itu menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan Ridho sepenuhnya menjadi hak pemain dan manajemen klub. Mauricio menambahkan pergerakan pemain dan pelatih di sebuah klub adalah hal yang wajar dan tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Ia juga menyanjung kemampuan sang bek muda, menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu bek terbaik yang dimiliki Macan Kemayoran dan posisinya sulit tergantikan. Kabar ini menjadi sinyal positif bagi karir Rizky Ridho, apalagi ia baru saja kembali dipanggil oleh tim Garuda. PSSI secara resmi merilis daftar 28 pemain yang dipanggil untuk tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ridho termasuk salah satu pemain yang akan membela tim Merah Putih menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Skuad Arab Saudi asuhan Herve Renard mendapat kabar buruk jelang laga krusial melawan timnas Indonesia. Kapten sekaligus pemain andalan Salem Al-Dawsari dipastikan mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama tim. Melalui pernyataan resmi, klubnya Al Hilal mengonfirmasi bahwa Al-Dawsari mengalami masalah pada bagian pinggul. Hingga kini belum ada kepastian kapan sang striker veteran itu bisa kembali ke lapangan hijau. Padahal Al-Dawsari masih sempat tampil dalam kemenangan 3-1 Al Hilal atas Al Akhdod pada lanjutan Liga Arab Saudi 2025-2026, Jumat 26 September 2025. Sementara itu, cedera tersebut membuatnya diragukan tampil memperkuat Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, mengingat Al-Dawsari kerap menjadi momok berbahaya di lini serang Arab Saudi. Diketahui, laga Arab Saudi melawan timnas Indonesia digelar pada 8 Oktober di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim, sebab hanya juara grup yang berhak meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus kembali berjuang di babak kelima kualifikasi.
Piala Dunia 2026 akan terasa berbeda. Bukan hanya karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Namun juga karena kehadiran 3 maskot yang mewakili karakter 3 tuan rumah, yaitu Maple, Zayu, dan Clutch. Ketiganya baru saja diperkenalkan oleh FIFA pada Kamis 25 September, membawa semangat baru untuk pesta sepak bola terbesar di dunia. Mereka bukan sekedar boneka lucu atau ikon promosi semata, tetapi mewakili identitas, budaya, dan semangat masing-masing tuan rumah. Maple adalah seekor moose atau rusa besar khas Kanada yang digambarkan sebagai karakter yang gemar menjelajah dari satu provinsi ke provinsi lain di Kanada. Karakter ini juga senang berinteraksi dengan masyarakat dan menyerap keragaman budaya negaranya. Uniknya, Maple juga digambarkan sebagai sosok yang menyukai seni jalanan dan musik. Dalam dunia sepak bola, Maple berposisi sebagai penjaga gawang yang tangguh, simbol dari ketahanan dan konsistensi. Ia mewakili semangat kreativitas, keberanian untuk tampil berbeda, dan pentingnya menjadi diri sendiri. Dari hutan tropis Meksiko bagian selatan, ada karakter bernama Zayu, seekor jaguar yang kuat, gesit, dan penuh energi. Nama Zayu sendiri terinspirasi dari makna persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Sebagai maskot, Zayu tampil sebagai penyerang andal yang lincah dan cerdik di lapangan. Karakter ini digambarkan sebagai duta budaya Meksiko yang gemar menari, menikmati kuliner lokal, dan menjaga tradisi. Zayu mencerminkan masyarakat Meksiko yang hangat, penuh warna, dan selalu menyambut siapapun dengan tangan terbuka. Selain itu, ada Clutch, adalah sosok yang tidak pernah kehabisan semangat. Ia digambarkan sebagai elang botak, simbol nasional Amerika Serikat yang senang berpetualang dan terus mencari tantangan baru. Di lapangan, Clutch berposisi sebagai gelandang yang berperan memimpin tim, membangkitkan semangat, dan pantang menyerah. Sementara di luar lapangan, ia adalah pribadi yang supel, mencintai olahraga, dan gemar menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Clutch membawa pesan bahwa terbang tinggi bukan hanya soal kemampuan, tapi soal tujuan, semangat, dan kebersamaan. Peluncuran maskot ini dilakukan pada Kamis 25 September 2025 sebagai bagian dari kampanye promosi menuju perhelatan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini akan menjadi edisi pertama yang melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah, dengan format baru yang mencakup lebih banyak tim peserta. Atletico Madrid sukses memberikan kekalahan pertama bagi Real Madrid musim ini setelah menang telak 5-2 dalam laga pekan ke-6 La Liga 2025-2026 di Stadion Wanda Metropolitano Sabtu 27 September 2025. Pertandingan berlangsung panas sejak awal. Atletico membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui gol Robin Lenormand yang membelokkan bola hasil situasi bola mati.
Namun Real Madrid mampu membalikkan keadaan lewat gol Kylian Mbappe dan Arda Güler dari 2 peluang efektif mereka. Menjelang turun minum, Alexander Sørloth menyamakan skor melalui sundulan setelah menerima umpan Koke di masa injury time, menutup babak pertama dengan skor 2-2. Memasuki babak kedua, Atletico tampil dominan. Julian Alvarez membawa tuan rumah kembali unggul lewat titik putih pada menit ke-51, sebelum mencetak gol spektakuler dari tendangan bebas di menit ke-62. Anthony Griezmann kemudian melengkapi pesta gol Los Rojiblancos dengan gol penutup di masa tambahan waktu babak kedua. Kemenangan ini membawa Atletico Madrid naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan 12 poin. Sementara itu, Real Madrid masih berada di puncak dengan 18 poin, tetapi posisi mereka mulai terancam oleh Barcelona yang mengoleksi 16 poin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.